Tetapi mereka sendiri pun jahat gitu loh dengan orang lain, terhadap orang lain itu jahat sekali gitu loh. Itu tidak ada teguran dari Habib-habib yang lain gitu loh. Menyampaikan sebuah keputusan untuk memberhentikan mereka-mereka ini, oknum-oknum yang kurang ajar ini, itu nggak ada. Diem aja seolah-olah mereka tuh buta. Jadi itulah gitu loh. Sebagian kecil ya sebab-sebab yang membuat Kiai Haji Madun Bantani itu melakukan penelitian tentang nasab Pahlawi itu gitu. Sampai sekarang ya banyak sekali lah ya. Banyak sekali lah mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak gitu. Itulah yang menggerakkan Kiai Haji Madun Bantani gitu ya. Untuk melakukan penelitian nasab mereka gitu. Bener nggak sih mereka ini keturunan Rasulullah gitu. Karena di mana-mana mereka itu membuat pergerakan-pergerakan yang merusak atau melakukan sebuah pergerakan dan mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan yang merusak itu dengan cara mereka itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah gitu, sehingga mereka banyak pengikutnya dan pengikutnya itu terbodohi oleh mereka gitu loh. Jadi pengikutnya itu ngerasa membela cucu Rasulullah, padahal bukan. Pertama, mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Kedua, yang diikuti ini itu yang ngajakin berbuat jahat gitu loh. Ya mereka buta dengan itu gitu loh. Yang mereka tahu ini adalah cucu Rasulullah, jadi harus saya ikuti. Dari situ aja udah salah gitu kan. Ya ditambah lagi mereka tetap aja gitu loh keras kepala ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah dari situlah kayak Haji Madun Bantani itu melakukan penelitian nasab gitu. Bener nggak sih mereka ini cucunya Rasulullah? Bener nggak? Gitu. I don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. I don't understand, bitch. Oh, ini nih semata-mata untuk ngebebasin umat Rasulullah yang ditipu sama mereka, yang ketipu sama mereka gitu loh. Yang terus-terusan dirampas oleh mereka, diperas oleh mereka para Balawi ini gitu. Dikiranya ini penelitian Kiai Haji Madun Bantani ini untuk nguntungin Kiai Imad, ya enggak. Untuk nguntungin Gus Fuad, ya enggak. Untuk nguntungin gua, ya enggak. Belum. Yang diuntungin itu ya umat Rasulullah yang ditindas inilah gitu loh. Guys. Dan untuk generasi-generasi penerus kita gitu. Supaya mengikuti fakta, jangan terus-terusan mengikuti kebohongan nih yang yang udah terjadi itu. Nah, gitu loh. Ya guys, tuan guru, wali, wah. Semuanya itu loh. Kesel bener gua. Kenapa banyak sekali ustadz-ustadz sekarang, Kiai Nusantara malah itu ikutan tentang Kiai Haji Madun Bantani gitu loh. Kenapa ditentang? Bego. Emangnya Kiai Haji Madun Bantani itu berjuang untuk dirinya? Tanya enggak lah, bleguk. Ini untuk kemaslahatan seluruh umat Rasulullah kok. Ini Kiai Haji Madun Bantani itu dan Gus Fatlarat semuanya itu berjuang untuk kemaslahatan umat. Dengan kalian, wahai para kiai-kiai tolol, wahai para ulama-ulama yang koplak, yang kocak, naik ngokak. Itu kalian tentang para beliau-beliau itu sama aja kalian menghalangi perjuangan mereka untuk memberikan manfaat untuk umat Rasulullah gitu loh. Menghalangi kebaikan, menghalangi kebenaran. Dan perlu kalian ketahui, saya tekankan lagi ya, sampai saat ini pun pihak Robito Alawiyah yang dimana Robito Awaliyah Alawiyah itu adalah sebagai lembaga penaung para habaib. Robito Alawiyah kan punya ketua kan yang namanya Taufik Segaf. Itu sampai sekarang itu nggak berani debat dengan Kiai Haji Madun Bantani gitu loh. Nggak bisa ngebantah bahwa mereka itu bukanlah keturunan Rasulullah, dan mereka pun nggak berani untuk duduk bersama dengan Kiai Haji Madun Bantani. Dari situ aja kita bisa ngeliat gitu loh kalau mereka ini benar-benar penipu gitu. Benar-benar bukan zuriyah Rasulullah. Kenapa kalian halangi? Kenapa kalian tetap bela mereka gitu? Dan sekarang ini ya, wahai para kiai tolol yang masih ngikutin mereka, lu tuh goblok semua, nggak peduli mau Buya kayak Buya Kurtubi kayak tolol, lu bukan Buya tai gitu loh. Bodoh amat mau lu jago bahasa Arab, bisa baca kitab, tumpukan kitab sehari semalam langsung beres. Bodoh amat, gua nggak peduli mau Buya, Abuya kayak Al-Alama kayak Al-Arif Billah kayak lah. Nggak peduli gua, orang ini masalah simpel kok. Ini simpel untuk dipahami gitu loh. Terus ini sangat penting, simpel, cuman penting banget gitu. Dan kalian nggak paham, nggak masuk ke nalar kalian. Bego berarti kalian, tolol.
Sekarang itu udah ada namanya penelitian DNA gitu, dimana kita itu bisa tahu itu ya, banyak sekali lah manfaat DNA itu, bisa menentukan penyakit dan segala macamnya gitu loh. Tapi untuk masalah ini, DNA itu bisa dipakai, ilmu DNA itu bisa pakai, tes tes DNA itu bisa dipakai ilmunya itu untuk mengetahui siapa leluhur kita gitu. Dan mereka itu termasuk Rizik Syihab, Taufik Segaf, Bahar Smith, siapa lagi, Hanif Alatos, yang terkenal lah, yang namanya sudah besar lah ya. Dan mereka, pokoknya mereka itu semuanya Balawi itu nggak ada yang mau tes DNA gitu. Dengan alasannya segala macam, itu buatan Yahudi ini gini, si goblok itu kan tolol, alasan yang kecil gitu kan. Nggak pantas lah orang yang udah pakai sorban, udah pakai jubah, tukang isi ceramah, ngomongnya kayak gitu, nanggepinnya kayak gitu, ya nggak pantas. Itu anak kecil iya kayak gitu, umur 6 tahun 5 tahun lah pokoknya, belum balik iya aja gitu loh. Cuman ini mereka udah tua semua gitu loh, udah dikenal orang lain sebagai ulama, bahkan sudah punya pondok pesantren, tapi kok ngomongnya kayak gitu ya, nggak pantas, nggak cocok gitu loh ya. Mereka tetap menghindar gitu loh, terus menghindar gitu loh. Dan alasan-alasan mereka yang bantan-bantan mereka di YouTube itu sebenarnya masuk akal. Banyak sekali mereka tuh playing victim, memutarbalikkan fakta itu banyak sekali gitu. Dari si Hanif Asgaf, Hanif Alatos, ya Alatas. Hanif Alatas itu yang dia bilang apa namanya? Mereka tuh dia tuh resah, khawatir gitu loh, antara Habib dan Pribumi ini seperti kasta-kasta, kata dia. Goblok, tolol gitu loh. Yang benar, yang duluan bikin kasta itu ya kalian gitu loh. Dari misalnya Pribumi nggak boleh nikahin sama Syarifah kan, nggak boleh nikah sama Syarifah, itu kan kasta anjir. Dari panggilan aja itu udah kasta, Habib dan orang lain gitu loh. Mereka kan nggak mau dipanggil Ustadz, nggak mau dipanggil apa Mas, nggak mau dipanggil Bapak, ya nggak mau gitu loh. Maunya Habib. Itu kan kasta tai gitu loh. Kayak presiden sama rakyat gitu loh. Itu tuh Habib dan orang lain itu panggilan kasta anjir. Habib itu adalah panggilan kasta, bego. Dan si Hanif bilangnya antara Habib dan Pribumi itu kayak di kotak-kotakan. Yes, goblok. Yang kalian itulah ya gitu loh. Yang mengkotak-kotakan dari dulu itu, dari zamannya Habib Utsman bin Yahya gitu. Karena Habib Utsman bin Yahya itu dulu buat peraturan gitu kan. Yang paling tinggi kastanya kasta Belanda, para penjajah itu. Yang kedua, para keturunan Arab. Yang ketiga yang paling rendah baru Pribumi. Dari dulu gitu loh. Bikin kasta-kasta gitu. Kasta-kasta. Gitu aja, nggak paham ya? Nggak paham ya? Iya, makanya ini dikasih tahu ya. Semoga paham ya abis ini ya. Ya. Anak pintar. Ya tadi itu ya, tes DNA tadi itu ya, mereka pun nggak mau gitu ya kan. Jadi dari sini aja kita bisa tahu gitu mereka itu kok kenapa takut tes DNA gitu. Dan dengan mereka itu bilang bahwa tes DNA itu adalah buatan Yahudi, itu goblok banget lah gitu loh. Banyak sekali kita tuh sekarang ini memakai produk-produk Yahudi itu banyak sekali, apalagi mengenai kesehatan itu ya banyak sekali gitu, bohong. Terus kalau misalnya orang Yahudi yang buat, kita nggak boleh gitu nggak boleh make gitu. Contohnya HP aja, ini kita semuanya megang HP. Buya Kurtubi itu gue yakin megang HP, Bahar Smith itu gue yakin megang HP, ya pasti megang HP. Mic juga nyet gitu loh, speaker segala macamnya itu ya buatan Yahudi anjing, kayaknya sih. Mic itu sama speaker gitu. Intinya mah HP itu buatan Yahudi, YouTube itu ya sama aja gitu loh. Dan banyak juga banyak sekali aplikasi-aplikasi itu buatan Yahudi, banyak sekali. Bahkan Bahar bin Smith itu kan punya jadi Madura anjir. Jangan ngomong Madura, Bung ya. Bahkan Bahar Smith itu kan banyak sekali gitu loh, mengoleksi mobil-mobil yang buatan Yahudi itu banyak sekali, dan dia make kan. Ya aneh banget sih, makanya itu jangan tolol lah. Ismai.